Melalui kitab Kejadian, kita dapat belajar tentang kehidupan Yakub. Dalam hidup Yakub, secara garis besar kita dapat melihat ada beberapa bagian dalam kehidupannya. Bagian awal dari kehidupan Yakub tertulis dalam Kejadian pasal 25 sampai pasal 27. Bagian kedua dalam kehidupan Yakub dapat kita lihat mulai dari Kejadian pasal 28. Di sini Allah mulai mendisiplinkan Yakub. Di periode ketiga kehidupannya, hidup alamiah Yakub ditanggulangi Allah. Dan pada bagian keempat hidupnya, Yakub menghasilkan buah-buah kebenaran. Ada beberapa peristiwa yang patut diingat tentang kehidupan Yakub. Pertama, pergumulannya dengan kakaknya sendiri saat mereka di dalam kandungan ibunya mengungkapkan bahwa Yakub bukanlah orang yang berhati tulus. Kedua, dia ingin untuk menjadi yang sulung, dan dia mencoba untuk keluar dari kandungan mendahului Esau. Hal ini dilakukan dengan memegang tumit Esau. Ketiga, Allah lah yang memilih Yakub sebelum dunia dijadikan. Karena itu bukan Yakub yang berkehendak maupun berusaha, tetapi Allah lah yang menunjukkan belas kasihannya. Keempat, walaupun Yakub menipu untuk hak kesulungan, motivasinya benar. Kelima, Yakub melarikan diri karena takut saudaranya akan membunuh dia. Di bawah situasi seperti ini, Yakub diuji, didisiplin, dan ditanggulangi Allah. Keenam, Yakub melihat Allah di dalam mimpinya. Ketujuh, dari pertemuannya dengan Allah dalam mimpinya, Yakub melarikan diri ke rumah Laban, pamannya. Di sini kita melihat bahwa Yakub adalah orang yang takut akan Allah, tetapi dia tidak mengingat janji Allah. Segala yang diingatnya hanyalah makanan dan pakaian. Dia meminta Allah mengurus kebutuhan fisiknya. Hal ini menunjukkan mentalitas tawar-menawarnya. Dia seharusnya menyadari bahwa pendisiplinan Allah lah yang telah melucuti pakaian dan makanannya. Kedelapan, upah pekerjaan Yakub adalah Rahel, seseorang yang dicintainya. Hari ini upah dari pelayanan kita adalah Kristus, karena Kristus adalah kekasih kita. Yakub bekerja untuk Laban selama 22 tahun, dan Laban mengganti upahnya 10 kali. Tetapi Yakub terus berjuang, karena dia belum mendapatkan apa yang diinginkannya. Arti nama Rahel adalah domba, tetapi Yakub tidak menurut. Karena itu Allah harus mendisiplin Yakub. Yakub menderita dalam hidupnya untuk mendapatkan Rahel. Proses Allah dalam menangani hidup alamiah seseorang merupakan proses seumur hidup. Kita dapat melihat dari cara Allah menangani Yakub. Yakub menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk belajar di bawah tangan Laban. Allah berbelas kasih kepada Yakub saat dia lari dengan harta milik Laban. Allah memperingatkan Laban di dalam mimpi, agar Laban tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saat menyeberang sungai Yabok, Allah bergulat dengan Yakub dan Allah kesulitan. Hari ini banyak orang percaya yang kekuatan alamiahnya sekuat Yakub, sehingga Allah tidak punya cara untuk menanggulangi diri alamiah mereka. Kejadian 32 ayat 28 menuliskan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Allah tidak menang atas Yakub. Allah tidak dapat menundukkan Yakub, tetapi Allah dapat memukul sendi pangkal paha Yakub. Mulai hari itu dan seterusnya, Yakub menjadi pincang. Allah memukul sendi pangkal paha Yakub, berarti kekuatan alamiah Yakub ditanggulangi. Disitulah titik balik kehidupan Yakub.
Titik balik kehidupan Yakub adalah di Peniel. Dari situ, dia pergi ke Betel. Betel akan menjadi tujuan Yakub. Terkadang Allah dapat berurusan dengan alamiah seseorang tanpa orang itu menyadari. Yakub tidak menyadari saat pangkal pahanya dipukul Allah, dijamah Allah. Bahkan dia masih meminta Allah untuk memberkatinya. Baru saat dia mulai berjalan, dia menyadari bahwa dirinya menjadi pincang. Sepanjang masa mudanya, Yakub tidak pernah sekalipun mengaku bahwa dia bersalah. Inilah sebabnya mengapa Allah harus berurusan dengan dirinya. Allah tidak berkhotbah kepada Yakub. Allah langsung datang dan bergulat dengannya. Kita dapat melihat seseorang yang sudah dijamah pangkal pahanya saat dia menjadi pincang, tidak berdaya dan lemah. Hal ini tidak berarti bahwa orang itu akan memiliki sukacita yang khusus atau suatu tangisan. Memang kadang-kadang hal itu terjadi pada beberapa orang, tetapi hal itu bukanlah suatu keharusan. Setelah Yakub bergulat dengan Allah di Peniel, nama Yakub diganti menjadi Israel. Kemudian Yakub berusaha sebaik mungkin untuk mengatur waktu bertemu saudaranya, Esau. Dia tidak menyadari bahwa Allah sudah menjamah hati Esau. Semua usaha dan rencana Yakub adalah sebuah kesia-siaan. Dari Sikem, Allah kemudian menyuruh Yakub pergi ke Betel untuk kedua kalinya. Tetapi Allah tidak menyuruh Yakub untuk tetap tinggal di Betel. Allah kemudian membawa Yakub untuk menetap di Hebron. Sikem menandakan kuasa Allah, sedangkan Betel menandakan rumah Allah. Hidup alamiah kita perlu melewati kuasa Allah yang menanggulangi dan menangani diri kita secara mendasar. Nama Hebron berarti persekutuan. Allah tidak bermaksud agar Yakub berdiam di Sikem atau Betel, karena hanya di dalam persekutuan kita memperoleh hidup yang penuh kelimpahan. Bagian sejarah hidup Yakub yang paling cemerlang tercatat dalam Kejadian 47-49. Hal ini menggaungkan kepada dunia bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, di mana tidak ada sore maupun malam. Mungkin orang melihat bahwa alamiah Yakub tidak dapat ditangani. Bahkan sekalipun Yakub berubah, dia tidak pernah mencapai kesempurnaan. Tetapi bukan seperti ini yang terjadi pada hidup Yakub. Yakub adalah orang yang sibuk sejak dia lahir. Saat lahir dia memegang tumit Esau. Dia adalah orang yang aktif. Dia selalu datang dengan skema untuk menipu dan mencurangi orang. Dia adalah seseorang yang licik. Makna sesungguhnya dari nama Yakub. Dia selalu mencoba untuk mengambil keuntungan dari orang lain dan mengungguli orang lain dalam segala hal. Tetapi di saat yang sama, dia orang yang sangat rajin. Allah membawa dia melewati banyak pengalaman. Rahel yang disayanginya meninggal. Kemudian Yusuf, anak yang paling disayangi, menemui bencana. Dan pada akhirnya, Allah bahkan mengambil anak kesayangannya, yaitu Benyamin. Selama 13 tahun, Yakub hidup dalam kesedihan dan kenestapaan. Bahkan setelah semua kesedihan ini, ada bencana kelaparan yang datang. Tetapi dalam masa tuanya, Yakub menjadi lebih tulus hati. Dia tidak lagi orang seperti pada masa mudanya. Dia menjadi lemah lembut dan takut akan Allah. Dia bahkan tidak berani lagi membuat keputusan sendiri. Ibrani 11 ayat 21 menuliskan, "Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf,
lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Seseorang yang menyembah Allah perlu menjadi seperti Yakub, menjadi seseorang yang menyembah Allah atas pimpinan Allah dalam seluruh hidupnya, sementara dia bersandar pada kepala tongkatnya. Walaupun Yakub adalah orang yang sulit ditangani, dan sekalipun dia adalah orang yang licik, Allah akhirnya menanggulangi diri Yakub. Setelah Tuhan mematahkan kekuatannya, Yakub menjadi bejana yang berguna, seseorang yang dapat memberkati orang lain. Dia memberkati ke-12 anaknya, dan semua berkatnya pada akhirnya akan terpenuhi. Semoga kita menjadi orang-orang yang membuka diri terhadap Allah, mengizinkan Allah untuk menangani diri alamiah kita, mematahkan kekuatan alamiah kita. Sekalipun hal itu adalah kesedihan dan penderitaan bagi kita, tetapi hal itu membuat kita menjadi bejana yang berguna bagi Allah, yang dapat menyalurkan berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati.